Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat siang semua. Hari ini kita mendengarkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan satu hal yang mungkin bisa kita renungkan adalah soal keterlibatan di dalam tata keselamatan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan soal keterlibatan ini, di dalam Injil ini sangat kelihatan. Yesus tadi mengatakan kepada Filipus ketika melihat ada begitu banyak orang itu, dia menunjukkan bahwa kalian mesti terlibat. Dan aspek apa saja yang diminta oleh Yesus untuk diperhatikan. Yang pertama dia melihat bahwa keterlibatan yang dikehendaki adalah keterlibatan yang sesuai dengan visi keselamatan Allah, yaitu membawa kehidupan dan bukan kematian. Nah, itu ditandai dengan pertanyaan Yesus tadi. Kamu mesti memberi mereka makan. Nah, soal makanan ini kan soal kehidupan. Jadi dengan kata lain, kamu mesti memperhatikan kehidupan mereka. Kemudian selain itu, mereka diajak bukan untuk melemahkan orang-orang itu, tetapi untuk memberdayakan mereka. Ini aspek pertama. Visi keselamatan Tuhan seperti itu. Maka keterlibatan kalian pun juga mesti disesuaikan dengan visi itu. Keterlibatan yang membawa, merawat, dan mengarahkan kepada kehidupan. Visi yang membawa pemberdayaan dan bukan melemahkan yang lain. Lalu hal yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, Filipus dan Andreas tadi begitu mendapatkan pertanyaan Yesus, mereka mulai menghitung resources yang mereka punya. Filipus mungkin perhatiannya pada modal yang mereka miliki. Ini loh ada uang, tapi pasti nggak cukup untuk orang sebanyak itu. Andreas mengatakan ini kita punya logistik seperti ini. Ada orang yang memberikan kepada kita ini. Tapi mana mungkin ini bisa untuk mencukupi semuanya itu. Jadi mereka mulai melihat ada resources yang bisa diberikan, tetapi belum tentu mencukupi. Dan dari sini kalau kita melihat, Yesus sudah mulai menanamkan kepada mereka bahwa untuk bisa terlibat di dalam karya keselamatan Allah yang membawa kehidupan, yang membawa pemberdayaan, mereka mesti melihat apa yang mereka punya. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus tidak memperlihatkan kepada mereka untuk hal-hal yang lain. Ini yang mesti dikerjakan. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita lihat, Yesus tidak melihat ini sebagai sebuah kesempatan investasi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa melihat ini kan ada kurang lebih 5.000 orang. Jadi kalau orang berpikir soal investasi apa yang akan dipikirkan? Ini orang butuh makan semua loh ini. Mungkin kalau berpikir soal duit Yesus pasti ngomong, ayo kalian cari sana makanan supaya bisa dijual itu. Nanti pasti untungnya banyak. Dia tidak berpikir soal itu. Jadi rupanya keterlibatan untuk keselamatan Allah tidak memikirkan apa yang nanti menjadi keuntungan bagi kita. Tetapi justru memikirkan resources yang kita punya ini, mari kita berikan kepada mereka supaya mereka hidup. Mereka bisa berkembang, mereka bisa berdaya. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita memikirkan kehidupan kita masing-masing dalam kerangka ini, mungkin kita akan menemukan bagaimana pola-pola kehidupan kita. Apalagi kita ini berada dalam sebuah budaya yang memang mengedepankan investasi. Jadi supaya nanti saya mendapat imbal balik yang lebih banyak, saya mesti melakukan apa? Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengolah supaya resources yang saya punya ini tidak keluar semuanya, tetapi bisa kembali kepada saya dalam jumlah yang berlipat-lipat. Yesus tidak berpikir soal itu. Dan kadang-kadang kita dalam gereja pun seringkali memikirkan soal ini. Pelayanan yang kita kerjakan, keterlibatan yang kita lakukan di dalam aktivitas gereja kita pikirkan dalam kerangka investasi ini. Dan kadang-kadang itulah yang menghambat kerjanya rahmat Tuhan. Dalam pengalaman pribadi saya ketika terlibat di dalam satu kegiatan pelayanan pastoral, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah mendengarkan cerita ini, kami
berusaha untuk ikut di dalam sebuah pelayanan sosial untuk menganimasi para aktivis gereja yang berada di paroki-paroki yang mungkin dari sisi resourcesnya kurang dari kita semua. Ada banyak keterbatasan yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa maju dengan sangat cepat. Itulah yang kami sasar, karena kami melihat kalau soal pembangunan gereja, kalau soal pembangunan gedung, banyak sekali umat berbondong-bondong untuk terlibat membuat itu semua bisa selesai dengan baik. Tetapi ketika memperhatikan bahwa ini sumber daya manusia yang berada di paroki-paroki ini, mereka-mereka yang sudah menyediakan diri untuk terlibat di dalam aktivitas paroki itu, siapa yang memperhatikan? Ketika diajak untuk memperhatikan itu, tidak banyak orang yang berminat. Oleh karena itu ini yang kami ambil. Ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi hal yang sederhana, hanya kami melihat ini perlu untuk diperkuat. Ini perlu untuk diberdayakan lebih lanjut. Lalu yang kami kerjakan adalah kami berusaha untuk mengadakan buku-buku pembinaan bagi mereka. Yang menjadi dasar tentunya katekismus gereja Katolik itu yang tebal itu. Nah, seringkali paroki-paroki yang terpencil itu kan kesulitan untuk mendapatkan ini. Padahal untuk bisa memahami apa yang mau mereka ajarkan kepada umat, mereka itu butuh sumber pengetahuan yang cukup. Dan ini yang menjadi sumbernya katekismus gereja Katolik ini. Bahkan romo-romo paroki di sana pun juga mengiyakan, memang itu yang perlu untuk kami. Kami mau kalau diberi sumbangan itu, maka kami berusaha untuk mengumpulkan itu pelan-pelan, begitu mendapatkan itu kami salurkan kepada mereka. Kami pun juga datang kepada mereka untuk memberikan seminar-seminar yang kira-kira mereka perlukan, ya tentu dengan dialog bersama dengan mereka apa yang diperlukan. Nah, dari situ ada sesuatu yang kami rasa memang perlu untuk terus-menerus ditingkatkan. Jadi kami berusaha untuk menempatkan semuanya itu dalam kerangka seperti ini. Yaitu kami mencoba melihat bahwa mesti terlibat untuk membawa kehidupan bagi mereka, bukan untuk mematikan. Mereka-mereka ini pelayan-pelayan yang sudah sangat-sangat luar biasa bekerja. Mereka merelakan diri. Ini paroki-paroki yang terpencil yang memiliki banyak stasi dan jangkauan dari gereja pusat ke stasi-stasi itu seringkali tidak mudah. Ini bukan paroki kota. Mungkin di sini kita hanya melihat 1-2 stasi, tapi di sana bisa lebih dari 10. Dan dalam satu hari Minggu itu pastor parokinya sudah menyeting ini, siapa nanti yang pergi ke sana, ke sana, ke sana. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang bersedia untuk ikut terlibat di situ, dilibatkan. Mereka ini adalah ujung-ujung tombak untuk menghidupkan gereja itu. Mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menyediakan diri untuk mau dengan sukarela mengerjakan semuanya itu. Jadi kalau dihitung-hitung dari segi pengorbanan, kerugian, mungkin kerugian mereka itu jauh lebih banyak. Hari Minggu mereka bisa meluangkan waktu untuk keluarga, tetapi itu tidak mereka kerjakan. Mereka harus pergi ke tempat yang lebih dalam lagi, di perkebunan-perkebunan sawit, di tempat-tempat yang terpencil itu. Dan berjam-jam mereka harus ke sana dengan sepeda motor. Itu pun belum tentu mendapatkan sokongan dana dari gereja. Bensin yang mereka perlukan ke sana itu ya mereka upayakan mandiri. Dan hal-hal yang semacam ini, kalau dilihat dari untung rugi, bagi mereka pasti banyak ruginya. Tetapi yang membuat kita bisa bersyukur adalah mereka masih mau bekerja untuk itu. Mereka tahu mereka mau melibatkan diri ini bukan untuk keuntungan mereka, tetapi mereka mau menyediakan itu bagi Tuhan. Oleh karena itulah, mereka menyediakan diri dengan keterbatasan mereka, dengan resources yang mereka miliki ini, supaya itu bisa menjadi saluran rahmat, saluran berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Jadi kalau mendengarkan sharing mereka, mereka selalu mengungkapkan hal itu. Apa yang memotivasi mereka, sehingga mereka mau mengerjakan itu. Jadi muncul ungkapan-ungkapan ini. Saudari dan saudara yang terkasih, ini mungkin adalah jawaban yang dikehendaki oleh Yesus ketika dia menghendaki murid-muridnya itu ikut terlibat dalam karya penyelamatan itu. Filipus, Andreas itu ada sekian banyak orang yang butuh makan. Kalian harus memberi mereka makan. Yesus tidak mengutus kepada mereka, itu
Orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan kita. Itu prospek semua itu. Ayo bikin warung di sini supaya bisa menjual makanan untuk mereka. Bukan seperti itu. Tetapi dia ngomong, kamu harus memberi mereka makan. Filipus dan Andreas mulai berpikir, dengan resources yang ada ini apa yang mesti dikerjakan? Akhirnya mereka mempersembahkan kepada Tuhan apa yang ada. Dan ketika semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan melengkapi, Tuhan menyempurnakan. Dan itu rupanya juga dialami oleh pelayan-pelayan yang tadi saya ceritakan itu. Selalu saja ada sesuatu yang membuat mereka tercukupi di dalam operasional mereka itu. Ini yang juga membuat mereka merasa kagum. Oh, ternyata Tuhan itu memelihara kami. Ternyata Tuhan itu tetap mendukung kami dengan caranya sendiri. Jadi walaupun kami dengan resources yang sedikit ini, kami gunakan semaksimal mungkin, ternyata Tuhan masih menopang dengan cara-cara yang lain. Ini sangat mereka syukuri. Dan ini membuat mereka semakin terbuka akan rahmat Tuhan. Dan karena itulah saya juga semakin yakin akan pendapat yang mengatakan bahwa kalau kamu itu diminta Tuhan untuk membeli permen, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan tangan kosong. Kamu pasti sudah dibekali sesuatu, sehingga permen itu pasti akan bisa kamu beli. Jadi sama seperti ini. Kalau kamu sudah merasa bahwa kamu ini diutus Tuhan untuk pergi melayani mereka itu semua, Tuhan pasti akan mencukupi semuanya itu walaupun kamu saat ini merasa kekurangan, walaupun kamu saat ini merasa tidak memiliki banyak hal. Tuhan sudah memberikan sesuatu di situ yang mungkin sekarang tidak terlihat, tetapi begitu kamu terlibat di dalamnya, kamu akan melihat itu. Dan itulah yang mereka temukan. Mereka tidak membuat karya pelayanan itu sebagai potensi untuk dijadikan investasi. Saya mau melayani supaya saya mendapatkan keuntungan dari gereja. Enggak. Ini yang saya lihat, mereka itu adalah pribadi-pribadi yang tulus, mereka itu adalah pribadi-pribadi yang sangat luar biasa di dalam pelayanan. Mereka rela, hujan, panas, pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Dan enggak bisa dibayangkan kalau itu terjadi dulu-dulu. Ketika awal mula semuanya itu dibuka, pasti jauh lebih hebat lagi kesulitannya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita semua sekarang dipanggil untuk ikut di dalam karya keselamatan Tuhan ini. Kita diajak untuk terlibat di dalamnya. Lalu yang pasti kita mesti memperlihatkan kepada Tuhan ketulusan kita di dalam keterlibatan itu. Kita diajak untuk berpikir apakah kita menempatkan karya-karya kita, keterlibatan kita itu di dalam kerangka pemikiran investasi atau dalam kerangka pemikiran ketulusan. Bahwa saya memang mau terbuka untuk ikut di dalam karya keselamatan Tuhan. Maka saya mau terlibat di dalam gereja. Saya mau sungguh-sungguh membantu komunitas-komunitas tempat saya berada. Saya sungguh-sungguh mau memberikan sesuatu untuk perkembangan gereja saya. Atau saya sungguh-sungguh mau berkorban demi kehidupan keluarga saya yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, inilah mungkin yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin melihat perkembangan hidup rohani kita. Karena dengan cara ini kita akan memperlihatkan kepada Tuhan persembahan yang sesungguhnya dan setulus-tulusnya kepada Tuhan. Bahwa kita mau terlibat di dalam karya keselamatan itu tanpa memikirkan embel-embel. Untungnya bagi saya apa? Tetapi kita mau terbuka, apapun yang dimaui oleh Tuhan, saya mau mengerjakannya. Amin.